Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu fitnah yang sangat besar yang akan muncul pada akhir zaman ini adalah fitnahnya Dajjal, di mana tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak masa penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat dibanding fitnah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada di antara penciptaan Adam sampai hari kiamat yang lebih besar perkaranya dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diutus seorang nabi kecuali memperingatkan umatnya dari si buta sebelah yang pendusta atau Dajjal. Ketahuilah, sesungguhnya ia buta sebelah matanya, sedangkan Rob kalian tidaklah buta sebelah, dan antara kedua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, perlu kiranya kita mengetahui hakikat Dajjal ini, sehingga kita bisa terhindar dari fitnahnya. Pada saat ini Dajjal sudah ada, namun tertahan di sebuah pulau dalam keadaan terikat. Sebagaimana cerita Tamim Ad-Dari radhiyallahu an kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perahunya terdampar di sebuah pulau. Ia akan keluar dari daerah Khurasan antara Sam dan Irak yang ditandai dengan berhasilnya kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel. Hal ini sekaligus kabar gembira tentang akan kembalinya kejayaan agama Islam dengan menguasai negara-negara Eropa sebagaimana telah diraih di zaman Khalifah Utsmaniyah. Dajjal mempunyai sifat-sifat yang telah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ia adalah seorang laki-laki yang muda, berkulit merah, pendek, berambut keriting, dahi besar, lehernya lebar, mata sebelah kanan buta seperti anggur yang menonjol. Mata kirinya terdapat selaput yang sangat keras, tertulis kafir di antara dua matanya yang bisa dibaca oleh seorang muslim saja, baik yang buta huruf ataupun yang tidak, sedangkan orang kafir tidak bisa membacanya dan ia mandul, tidak punya anak. Di antara fitnah Dajjal yang banyak membuat manusia tertipu antara lain, dia membawa air yang pada hakikatnya adalah api, dan api hakikatnya adalah air yang dingin, sebagai tipuan terhadap manusia ketika itu yang mengalami dahaga yang sangat-sangat parah. Jika ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah seketika hujan. Dan jika ia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah semua tanaman. Bersamanya pula gunung roti dan kekayaan dunia. Ia akan berkeliling dunia dan memasuki semua negara dengan cepat seperti hujan yang diterbangkan angin, kecuali kota Mekah dan Madinah. Lamanya 40 hari, di mana sehari pertama kemunculannya seperti 1 tahun, sehari berikutnya seperti 1 bulan, dan sehari berikutnya lagi seperti 1 pekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Ia tidak bisa dibunuh kecuali oleh Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di Menara Putih Damaskus berpegangan pada 2 sayap malaikat. Dengan berbagai kekuatan tersebut, Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Maka banyak orang-orang awam dan kafir menjadi pengikutnya, dan kebanyakan adalah wanita, kaum Khawarij, dan Yahudi Aspahan, yang mayoritasnya adalah sekelompok Syiah karena Syiah adalah rekayasa Yahudi,
Abdullah ibnu Saba yang pura-pura masuk Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menjadi pengikut Dajjal dari Yahudi Aspahan, yaitu 70.000 orang yang mereka memakai jubah kasar dan bercorak. Hadis riwayat Muslim. Adapun wanita sebagai pengikut Dajjal, mereka adalah manusia yang kurang akal dan diennya sehingga cepat terbawa arus fitnah. Sedangkan kelompok Khawarij, mereka pada umumnya adalah para pemuda yang hanya mengandalkan semangat memperjuangkan Islam, namun tidak dibekali dengan ilmu agama yang benar, sehingga mudah tergelincir dalam gelombang fitnah. Mereka memerangi kaum muslimin sendiri dan membiarkan menyembah berhala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali muncul kelompok Khawarij, mereka dibasmi lebih dari 20 kali sampai muncul pada pasukan besar mereka Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah As-Sahihah nomor 2455. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, lalu apa sajakah bekal yang harus kita miliki agar dapat terhindar dari fitnahnya Dajjal? Yang pertama, mempelajari akidah yang sahihah, akidah yang benar, terutama yang berhubungan dengan uluhiyah Allah, yaitu bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan sekutu baginya. Karena bagaimanapun sifat-sifat rububiyah yang dimiliki oleh Dajjal, tetaplah dia makhluk Allah yang tidak berhak disembah. Kemudian juga mempelajari asma dan sifat Allah yang maha tinggi, karena Dajjal seorang yang matanya cacat dan bisa dilihat di dunia, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai mata yang sempurna dari aib dan tidak serupa dengan mata makhluknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa dilihat nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwasannya Dajjal juling sebelah matanya, sedangkan Allah tidaklah juling sebelah matanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa ketika ia meminta agar bisa melihat Allah di dunia. Musa mengatakan, "Ya Robku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Yang kedua, bekal yang harus kita miliki agar dapat terhindar dari fitnah Dajjal, yaitu mempelajari kitabullah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan sifat Dajjal, dan menyampaikannya kepada anak keturunan kita agar mereka waspada dan terhindar dari fitnahnya. Yang ketiga, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal, seperti doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung sholat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Keempat, menghafal permulaan surat Al-Kahfi. An Abi Darda an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala man hafido asro ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, bekal yang harus kita miliki agar dapat terhindar dari fitnah Dajjal, yaitu konsisten di atas manhaj salaf yang hak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa ada kelompok dari umatku yang mereka berperang di atas yang hak, menang atas orang-orang yang memusuhi mereka, sampai kelompok terakhir dari mereka memerangi Dajjal. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, jika ada di antara anak cucu kita mendengar keluarnya Dajjal,
maka hendaklah lari menjauh karena sangat besarnya subhat Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya. Demi Allah, sesungguhnya ada seorang laki-laki akan mendatanginya dan ia menyangka dirinya beriman. Lalu ia justru mengikutinya karena pengaruh subhat atau kerancuan yang ditimbulkan Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita banyak mendengar munculnya orang-orang memiliki keanehan-keanehan yang luar biasa. Ada yang mengaku sebagai nabi, bahkan sebagai Tuhan. Apakah betul mereka adalah Dajjal seperti yang dikatakan sebagian orang? Jawabannya, mereka bukanlah Dajjal yang dimaksud, namun mereka adalah Dajjal atau pendusta-pendusta kecil dari kalangan penyihir yang bersekutu dengan setan dan jin untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar 30 Dajjal pendusta. Semuanya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, akhirnya kita memohon kepada Allah agar kita dan anak keturunan kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan Islam dan di atas sunnah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.